selamat datang. Kali ini kita sedang berada di ruang podcast Kita Bicara, di mana ruang ini adalah ruang diskusi publik untuk membicarakan banyak hal, persoalan, permasalahan ataupun fenomena yang tengah terjadi di masyarakat, dibicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan tema yang spesifik. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah anggota dewan yang kemarin baru saja dilantik, yaitu Bapak Imron Rosadi. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak Imron terkait latar belakang, kemudian perjuangan, kemudian harapan Bapak Imron Rosadi ke depan seperti apa. Mohon maaf sebelumnya nih Mas Dede, saya tanya ini ruangan dan kondisi di sini sudah sesuai dengan protokol kesehatan atau belum nih Mas Dede? Oh ya, alhamdulillah di sini kita sudah sesuai protokol kesehatan. Pertama kita sudah jaga jarak, kemudian juga tadi kita sudah pakai hand sanitizer dan lainnya. Intinya kita memenuhi standar protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, terima kasih, karena itu bagian hal terpenting sebagai pejabat publik juga untuk bisa menyampaikan prosedur protokol kesehatan. Selanjutnya tadi ditanyakan soal profil singkat. Mungkin saya kebetulan dilahirkan dari keluarga petani Mas Dede, yang tinggal di desa, sekolah SD pun tempatnya di desa terpencil, terus SMP juga masih di desa. Setelah selesai sekolah SMP, saya melanjutkan ke pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Alhamdulillah di sana sampai kuliah juga masih di pesantren, bolak-balik dari pesantren ke kampus. Setelah dari pesantren melanjutkan kemana nih Bapak Imron? Ya, pesantren setelah selesai aliyah, saya melanjutkan di IAIN Cirebon, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2004. Dan banyak hal yang didapat pengalaman di pesantren maupun di kampus. Terutama saya belajar, kalau di pesantren sudah barang tentu memang diajarkan pendidikan agama ya, atau tafaqquh fiddin. Tapi di sisi lain juga pesantren mengajarkan beberapa hal, diantaranya mungkin cara berorganisasi, cara bersosialisasi dengan masyarakat, dan banyak ilmu yang lain yang bisa didapat dari pesantren. Termasuk saya di kampus juga saya pernah aktif sebagai mahasiswa di eksternal kampus dan internal kampus juga saya pernah ikuti. Terutama saya lebih banyak bergulat di dunia pergerakan, yaitu bersama sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Cirebon. Dan alhamdulillah waktu itu saya pernah menjadi ketua komisariat PMII Stain Cirebon dan sampai menjadi ketua cabang PMII Cirebon. Pengalaman unik atau pengalaman berkesan atau perjuangan apa saja yang pada saat itu Bapak Imron lakukan? Banyak sih ya Mas, cuman yang mungkin bisa sampai sekarang masih teringat bahwa memang saya aktif di PMI itu masuk di beberapa kalangan. Artinya mungkin di teman-teman pergerakan juga kan ada yang memang basicnya lebih serius mendalami soal diskusi-diskusi keilmiahan. Saya juga ikuti di kelompok-kelompok diskusi. Terus ada juga yang memang cenderung lebih aktif di dunia pergerakan, turun jalan dan mengadvokasi masyarakat di desa dan di beberapa tempat. Termasuk pernah juga kita mengadvokasi anak jalanan di terminal, sampai kita bikin tempat untuk mereka belajar mengaji, belajar ilmu sekolah, bahasa Inggris dan matematika juga kita ajarkan, meskipun memang dengan prasarana dan sarana yang sangat sederhana, karena ada memakai fasilitas musola di terminal waktu itu. Itu mungkin diantara yang sampai hari ini masih terkesan. Ada juga pernah kita
turun ke jalan, melakukan demonstrasi sampai di Jakarta juga pernah kita membawa rombongan teman-teman mahasiswa di KPK juga pernah di sana demo, dan di Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat juga pernah. Ya. Nah, selanjutnya setelah lulus dari kampus, bagaimana kemudian perjalanan Bapak Imron hingga sekarang? Jalan ceritanya tidak sama dengan teman-teman yang lain saudara. Ketika selesai kuliah, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke S2 gitu. Kalau saya kebetulan karena memang dari keluarga kecil, dua bersaudara, maka setelah selesai kuliah diminta oleh orang tua untuk pulang ke kampung, dengan harapan bisa meneruskan ya perjuangan orang tua yang mendidik anak kecil di musola gitu loh, dengan mengajarkan ya pengajian alif ba ta sa gitu sampai bisa. Harapan orang tua mungkin seperti itu, sehingga saya diminta pulang dan tinggal di desa. Namun pada akhirnya kesempatan itu tidak kita manfaatkan seluas-luasnya, tapi karena memang jiwa saya ini sudah tertanam jiwa pergerakan, mungkin dari mulai mahasiswa dan di pesantren juga, tetap dunia pergerakan tidak kita tinggalkan, masih komunikasi dengan para teman-teman aktivis pergerakan, terutama yang konsen di Kabupaten Indramayu waktu itu, dan sempat juga pernah menjadi insan pers, pernah menjadi wartawan salah satu media cetak ya, nasional. Dan tidak lama karena saya juga harus melanjutkan S2 di Bandung, dan pada akhirnya tidak selesai juga S2-nya di Bandung. Kenapa itu tidak sampai selesai itu, Bapak? Ya itu mungkin bagian dari dinamika hidup saya ya, yang tidak pasti waktu itu ya, antara bekerja, melanjutkan kuliah, terus membangun rumah tangga, membangun masa depan, itu ya sesuatu yang waktu itu, saat itu memang menurut saya itu sangat gampang. Jadi apa yang bisa dijalani hari ini kita jalani, pada akhirnya memang tidak tuntas juga, itu bagian dari proses hidup saja berarti. Itu perjalanan yang saya dengar salah satunya Bapak Imron ini pengusaha sapi juga. Ya pengusaha kecil-kecilan Mas, belum besar. Tukang sapi jadi anggota dewan. Cocok, pas judulnya. Iya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan latar belakang mengenai Bapak Imron. Nah, selanjutnya kemarin dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Di komisi berapa nih sekarang Bapak Imron? Sekarang ditempatkan di komisi 4 maksudnya. Itu menaungi apa saja ya? Ya diantaranya infrastruktur. Iya. Itu diantaranya yang lebih menonjol. Iya. Nah, tadi Bapak Imron ini dari kecil, dari semenjak pesantren, kemudian menjadi mahasiswa, aktivis mahasiswa, jiwa pergerakan atau jiwa aktivisnya tidak bisa diam hingga akhirnya sekarang menjadi anggota DPRD pun. Saya yakin pasti itu akan ada dan terus ada. Nah, cuman beberapa informasi seperti ini saya rasa orang lain juga perlu tahu, kira-kira apa sih yang akan Bapak Imron perjuangkan di gedung parlemen ini? Gini Mas Dede, karena kebetulan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu ini melalui Partai Kebangkitan Bangsa, yang sudah jelas bahwa partai kita adalah memperjuangkan hak-hak dan menguatkan hak-hak masyarakat. Ya itu yang kemudian akan kita coba fokuskan perjuangan itu. Di antaranya mungkin banyak ya yang masih terjadi banyak ketimpangan di Kabupaten Indramayu, juga semua orang masih merasakan. Termasuk akhir-akhir ini ada kejadian alam, siapa orang yang tidak respect terhadap kejadian alam seperti ini, semua orang juga pasti respect. Ada banjir yang menggenangi di 22 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu. Musibah banjir di Indramayu ini menurut saya layak untuk
tetapkan sebagai bencana alam daerah, karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu diantaranya ada 5 indikator yang bisa dijadikan memberikan status daerah ataupun nasional sebagai bencana alam daerah maupun bencana alam nasional. Di antaranya yaitu adanya korban jiwa, terus kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana, dan yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi. Ini tepat dari 5 indikator itu Indramayu bisa dijadikan statusnya menjadi bencana alam daerah, karena dengan adanya status itu perhatian kita akan lebih serius dan perhatian pemerintah pusat juga akan lebih serius. Itu Mas Dede. Selain itu, apalagi nih Bapak Imong terkaitannya dengan Komisi 4 yang saat ini sedang diduduki oleh Bapak Imong, kemudian apakah di luar itu juga ada beberapa hal yang akan diperjuangkan oleh Bapak Imong? Tentunya banyak ya. Secara pribadi maupun agenda-agenda partai juga melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu yang selalu menjadi agenda-agenda kerja kita. Di antaranya mungkin soal banjir juga kita harus segera tuntaskan ini masalahnya seperti apa. Karena yang saya tahu dari mulai saya kecil sampai sekarang itu Sungai Cibuaya setiap tahunnya mengalami banjir. Meskipun banjirnya kadang hanya di masuk di area persawahan, tidak di permukiman masyarakat, tapi kali ini juga Sungai Cibuaya kan meluap sampai di permukiman masyarakat. Itu dari saya kecil sampai sekarang mestinya kan kalau dikerjakan step by step penyelesaiannya sekian tahun itu bisa selesai, tapi sampai hari ini masih terjadi banjir, dan itu yang paling banyak terjadi di Sungai Cibuaya. Ya. Berarti artinya harus ada perencanaan yang baik gitu ya, supaya kasus banjir ini ke depan juga tidak akan terjadi lagi. Satu, mungkin perencanaan yang baik, kemudian kedua sikap dari pemerintah itu sendiri, tanggap bencana, kemudian harus ada kondisi atau penetapan dari pemerintah daerah untuk segera menetapkan bahwa ini masuk pada kategori bencana alam. Nah, saya juga ingin menanyakan bahwa apa sih konsekuensinya ketika daerah menetapkan status, baik itu status tanggap bencana ataupun status bencana alam? Ya, kalau bencana statusnya bencana daerah atau bencana alam daerah, yang jelas perhatian kita akan lebih serius, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, juga nasional. Itu saja sebenarnya konsekuensinya, dan memang masih ada banyak konsekuensi dari penetapan status itu. Bupati baru juga kan butuh penyesuaian keadaan dengan jabatan yang baru. Itu jadi yang terpenting hari ini adalah bagaimana penyelesaian banjir yang dari sejak saya kecil sampai sekarang, mulai tahun ini atau tahun depan kira-kira bisa terselesaikan. Sederhana sebenarnya, karena aliran sungai kan memang ada banyak yang menanggung jawabi. Ada yang sungai ini ditanggung jawabi oleh tanggung jawabnya pemerintah provinsi melalui PSDA provinsi, misalkan sungai ini. Kabupaten juga sungai-sungai ini menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten. Itu kan tinggal kita duduk bersama, kita selesaikan. Contoh misalkan aliran Sungai Cibuaya ini ada berapa kilometer. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa? Ketika APBD kabupaten tidak mampu, ini juga kan bisa dikomunikasikan dengan yang lebih tinggi, provinsi maupun APBN melalui BBWS. Saya pikir seperti itu penyelesaiannya. Tadi kaitannya dengan banjir, saya juga sering melihat sendiri Bapak Imong ini sampai turun langsung ke lokasi banjir, kemudian
membantu para korban banjir dan memberikan beberapa bantuan paket sembako dan yang lainnya. Nah, beberapa hal lain juga selain itu kaitannya dengan pembangunan, kaitannya dengan infrastruktur dan yang lainnya, apa yang hari ini sudah dilaksanakan oleh Indramayu, dan kemudian apa harapannya Bapak Imong terhadap atau kondisi pembangunan di Indramayu ini, bagaimana tanggapannya? Ya, pembangunan ini mungkin lebih fokus ke pembangunan fisik ya, infrastruktur Mas Dede ya. Betul. Karena Indramayu juga ada beberapa bangunan infrastruktur yang dibangun dengan dana yang besar. Mungkin sharing dari APBD kabupaten dan provinsi. Di antaranya ada Islamic Center. Itu juga kita sudah tahu bersama bahwa kondisinya seperti itu. Satu menara sudah tumbang, atap masjid juga, plafonnya juga sudah runtuh, dan kemarin saya juga coba cek ke lapangan, ternyata ada beberapa titik-titik potensi yang akan terjadi seperti yang sudah-sudah. Artinya ada kerusakan di titik-titik tertentu itu. Terus lagi ada Taman Kota Jatibarang juga, itu kan dananya luar biasa, miliaran, 15 miliar kalau nggak salah. Itu juga kita belum konfirmasi kebenarannya anggarannya berapa, tapi menara ya juga, menara RTH-nya juga sudah pada jebol, terus lantai-lantainya juga sudah pada rusak dan tidak layak lah untuk dijadikan ikon. Mungkin perencanaannya kan atau ekspektasi masyarakat ketika ada bangunan dengan anggaran besar ini menjadi fasilitas masyarakat yang bagus, nyaman, dan bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Tapi faktanya dengan pembangunan yang kemungkinannya asal-asalan, tidak sesuai dengan perencanaan dan lain sebagainya, akhirnya ia hanya berjalan berapa tahun sudah tidak lagi berfungsi secara normal atau berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah, kemudian langkah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bapak Imong di Komisi 4 ini terkait hal tersebut? Ya, mungkin sesuai dengan kewenangan kita ya, diantaranya ada kewenangan pengawasan ya. Pengawasan, kita juga akan coba kontrol pembangunan yang sudah ada, apakah ini memang tidak sesuai dengan perencanaan atau ada faktor-faktor X lainnya sehingga kondisinya seperti itu. Itu Mas Diri, yang lebih kita coba akan jalankan kewenangan kita sesuai tupoksinya ya, karena memang wilayah ini juga pada dasarnya wilayah eksekutif yang menjalankan ini. Kemudian kira-kira apa lagi nih harapan ke depan Bapak Imong, baik kaitannya dengan masyarakat atau impian Bapak Imong yang belum dilaksanakan dan ingin dilaksanakan? Satu lagi yang kemudian mendesak untuk kita bicarakan Mas Dede, di antaranya penyelesaian soal tenaga honorer ya. Tenaga honorer kan memang di negara kita ini masih banyak tenaga honorer yang kondisinya memprihatinkan. Artinya diukur dari kelayakan hidupnya juga tidak layak, atau kesejahteraannya juga yang diterima dari pekerjaannya tidak layak. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan perpresnya akan mengangkat P3K. Mudah-mudahan ini bisa segera dijalankan dan bisa sedikit mengurangi persoalan-persoalan yang selalu dialami oleh para honorer. Nah, soal tenaga honorer ini juga saya waktu itu ikut juga berjuang dengan teman-teman tenaga honorer, memperjuangkan haknya sampai turun ke jalan di Jakarta, dan pada akhirnya pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 48 tentang penanggulangan
atau tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Nah, muncul ada kategori 1, honorer kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan selanjutnya. Kategori 1 memang diangkat PNS secara otomatis tidak melalui seleksi. Iya. Nah, terus ada juga tenaga honorer kategori 2 dan ini sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Iya. Karena mungkin waktu itu pendataannya selalu meningkat. Mestinya kalau sudah di lock sekian tenaga honorer yang masuk kategori 2 ya dengan jangka waktu tertentu kita bisa selesaikan mereka sudah diangkat menjadi PNS. Tapi faktanya sampai hari ini masih ada tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat. Istilahnya sekarang ada K2 tercecer. Oh iya. Nah, itu harus ada juga penyelesaian. Nah, sekarang ada Perpres nomor berapa itu saya juga lupa. Pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan akan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan lah persoalan tenaga honorer. Nah, terkait tadi honorer ini juga jadi isu yang menarik karena honorer hampir di semua Indramayu, utamanya di instansi pendidikan ini sangat banyak sekali, baik di SD, di SMP, SMA dan yang lainnya. Kebetulan teman-teman saya juga banyak yang mengabdikan dirinya sebagai pejuang pendidikan, mengabdikan dirinya sebagai honorer ini yang pada kondisi bisa dikatakan tidak sebanding dengan perjuangannya, pengabdiannya atau perjuangannya kadang tidak terlalu diperhatikan. Ya, itu salah satunya dengan honor atau insentif yang mereka terima. Nah, kemudian adanya P3K ini menjadi salah satu angin segar sebenarnya, salah satu angin segar bagi teman-teman honorer. Tetapi pada implementasinya kita juga menunggu kapan ini bisa direalisasikan. Lebih utamanya lagi ya di Indramayu. Di Indramayu ini banyak sekali teman-teman honorer yang bahkan realitanya ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sudah tua, tetapi juga tidak bisa menjadi PNS, tidak bisa mendapatkan hidup yang layak karena tadi, apalagi dengan kendala usia pengangkatan PNS, pengabdian honorer ini selama puluhan tahun, tetapi kemudian pada saat klasifikasi untuk menjadi PNS terkendala juga karena usia. Ya, nah itu saya mendapatkan informasi bahwa di Cirebon katanya ada P3K tadi sudah beberapa atau banyak orang yang sudah mulai diangkat, tetapi di Indramayu ini belum. Nah, bagaimana itu? Saya juga ada info masuk seperti itu, tapi belum coba konfirmasi kebenarannya seperti apa. Tapi kalau di sosial media ada banyak teman-teman yang sudah mengunggah di Facebooknya. Alhamdulillah katanya sudah mendapatkan SK tentang P3K. Tapi faktanya seperti apa saya juga, karena kan sebenarnya P3K kan ini kebijakan pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat, Pak Jokowi optimis tahun ini bisa diselenggarakan rekrutmen P3K. Karena ini sebenarnya ketentuannya sudah jelas, diatur dalam pasal 95 Undang-Undang ASN. Boleh pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Itu jelas dari situ, aturannya sudah tercantum di Undang-Undang ASN itu. Dan dibiayai oleh negara ya, melalui APBN atau melalui APBD itu? Ya, teknisnya seperti itu nanti. Iya. Artinya berarti nanti ini juga akan turun lagi ke sidang DPRD juga, mungkin akan menjadi perbincangan mungkin ya. Saya kurang tahu nanti keterlibatan DPRD sampai sejauh mana, tapi paling tidak ya tadi fungsi pengawasan kita akan coba masuk juga di rekrutmen P3K itu. Paling kapasitas kita mungkin di. Oke, terakhir saya ingin Bapak Imong memberikan closing statementnya untuk podcast Kita Bicara dan juga untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas Dede. Saya teringat kaidah fikih ya,
tasarruful iman manutun bil maslahah. Jadi ketika saya hari ini mengemban amanah sebagai wakil rakyat, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, dan mudah-mudahan juga berkah bagi semuanya. Nah itu mungkin karena ada banyak persoalan yang sangat mendasar di Kabupaten Indramayu yang segera harus kita selesaikan. Tadi diantaranya soal banjir, soal Indramayu itu kalau musim hujan pasti banjir di beberapa tempat. Kalau musim kemarau pasti kekeringan, sulit air. Ini dua masalah yang setiap tahun pasti ada. Nah soal banjir, terus soal kesejahteraan masyarakat, tadi saya sudah coba angkat tentang kesejahteraan guru honorer. Segera mungkin pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat mereka menjadi PNS atau P3K, modelnya seperti apa itu silakan. Terus juga ada masalah-masalah pembangunan fisik yang banyak kerusakan di mana-mana. Terus juga perhatian terhadap guru ngaji, guru madrasah, itu juga perlu ada afirmasi dari pemerintah. Karena kalau tidak, kita siapa lagi yang akan memikirkan mereka. Itu mungkin pesan dari saya terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton kami podcast Kita Bicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.